Ya. Filsuf Ludwig Wittgenstein mengatakan batas-batas bahasa saya adalah batas-batas dunia saya. Nah, hari ini kita akan perbincangkan tentang filsafat bahasa di Bukan Ahli Filsafat. Teman-teman, sekarang saya ada di salah satu sudut ya, apa namanya ini, English Camp ya. Jadi satu tempat di mana kursus mengedukasi mereka-mereka yang ingin untuk mengedukasi diri mereka, meningkatkan, memperkuat pikiran melalui bahasa yang secara khusus bahasa Inggris. Hari ini istimewa saya mendatangi tepatnya sahabat saya yang ya dalam masa-masa berkuliah sama-sama membangun kemampuan berpikir secara khusus secara filosofis. Hari ini saya ada bersama dengan biasa dipanggil siapa? Mas Ricky ya. Ricky, beliau adalah leader dari English Camp di Palopo ya. Beliau punya Merah Putih ya, International Language School ya. Jadi teman-teman yang ada di sekitaran Palopo atau Sulawesi apa ini ya? Sulawesi Selatan bisa kalau di Jawa sana ada yang namanya Kampung Pak Inggris ya, Pare ya. Nah, kalau teman-teman tidak mau jauh ke sana, teman-teman bisa hadir di sini dan bergabung di jalan mana nih, Bang? Jalan Kelapa. Jalan Kelapa di pusat kota Palopo ya. Bisa langsung datang dan kemudian bertemu dengan owner. Nah, hari ini kita akan bercakap-cakap dengan tentang filsafat bahasa. Mungkin kita yang nggak usah yang berat-berat aja ya. Kita filsafat ringan ya. Jadi jangan pandang. Karena kita bukan ahli filsafat ya, tapi kita suka dengan filsafat. Nah, salah satu yang paling penting adalah orang bilang kecakapan, ada ibarat yang mengatakan begini, retaknya sebuah kapal itu bisa didengar dari bunyinya, dan retaknya pikiran seseorang bisa didengar lewat ujaran-ujaran atau bahasanya. Ya, jadi ketika ada orang berpikir bahwa saya ngecek dulu ini. Ketika ada orang berpikir bahwa bahasa itu adalah sesuatu yang biasa, mungkin dia harus merubah pikiran itu karena itu adalah sebuah fallacy ya, kesalahan dalam berpikir. Nah, kali ini kita akan bercakap-cakap terkait dengan bahasa, apakah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mengapa ini menjadi penting? Karena beliau sudah bergulat dengan persoalan bahasa ini hampir sepanjang seumur hidup beliau ya. Nah, silakan Bang Ricky, coba diperkenalkan apa yang kemudian arti penting kita belajar bahasa, baik whatever lah itu ya, seperti itu. Silakan. Baik, mungkin saya mulai dari ini ya, apa yang pada tuh bicarakan sebelumnya bahwa kita akan terbatas, ya, kita akan terbatas berkomunikasi dengan sesama manusia yang lainnya ketika kita hanya menguasai satu bahasa. Itu ya. Kita juga mau menyampaikan ide, gagasan, perasaan juga itu. Kalau kita hanya menguasai satu bahasa, kita hanya bisa menyampaikan pada orang-orang yang mengerti bahasa yang kita gunakan, seperti bahasa Indonesia. Mungkin hanya orang-orang Indonesia saja yang mampu mengerti apa yang kita bicarakan ini. Nah, tapi kalau kita menguasai beberapa bahasa, itu kita bisa lebih mengeksplor lagi atau lebih luas lagi memberikan informasi kepada masyarakat dunia. Contohnya bahasa Inggris ya, kalau itu disepakati sebagai bahasa yang kita gunakan untuk apa ya, untuk berkomunikasi dengan masyarakat global ini. Itu mungkin saja pengantarnya ada. Apakah ada kaitannya dalam konteks ini kan membangun kecakapan berpikir secara kritis? Ya? Oh, jelas ya. Selain daripada mathematics itu, kita punya alat lainnya, seperti logika. Ya. Logika tanpa didukung struktur bahasa yang baik, dia juga tidak akan bisa tersampaikan dengan baik, atau dalam argumentasi keseharian kita itu juga akan banyak terjadi fallacy. Kalau struktur bahasanya tidak bagus ya. Dan lagi
Saya pikir juga di dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan dalam kehidupan sehari kita ini, kita perlu mempersatukan apa yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia ini. Maksud saya bahasa-bahasa daerah itu bisa diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kita jangan juga terlalu banyak mengambil istilah-istilah atau serapan-serapan bahasa dari bahasa asing. Sedangkan kita punya banyak kekayaan bahasa itu di Indonesia ini, Nusantara pada umumnya. Kalau sedikit kita agak geser nih ya kepada abang kita ini, Bang Rocky Gerung. Ya, ini kan kalau dia Ya, betul-betul. kalau bilang struktur bahasanya ini kan hampir-hampir orang mau bilang nggak ada strukturnya ini. Artinya mengalir saja, flowing dengan hati dan pikiran beliau, suka-sukanya lah, sehingga muncullah kosakata-kosakata yang dalam tanda kutip ya agak susah diterima dalam konsensus kebahasaan ya. Seperti itu. Nah, kalau Bang Ricky sebagai orang yang bergelut dengan persoalan bahasa, bagaimana menanggapi abang kita ini, Bang Rocky Gerung? Sejauh mana kita bisa belajar dari beliau? Kalau saya melihat Pak Rocky ini, dia selalu menggunakan conditional sentence. Conditional sentence. Kita tahu sendiri bahwa Kalimat apa? Kalau di bahasa Indonesia kan kalimat apa? Kondisional. Iya, kalimat kondisional. Oke. Seperti kasus yang kemarin ya, jika maka, jelas itu tidak bisa didelik. Nah, itu strategi sebenarnya. Saya mungkin agak berbeda ya. Saya memahami Pak Rocky Gerung ini memahami sekali, sehingga dia tidak dapat terkena delik kalau dia selalu menggunakan jika maka. Begini, kan kalau dalam bahasa Inggris ada 3 jenis conditional sentence. Jenis yang pertama itu, atau bukan yang pertama sih, biasa juga mereka bilang zero. Jika maka, jika saya meminum air, maka dahaga saya akan lega. Itu pasti terjadi. Jika saya lapar, maka saya butuh makan. Nah, itu pasti terjadi di masa depan. Kalau syarat jikanya terpenuhi. Nah, kalau jenis yang pertama, yang tadi kan jenis zero. Ini jenis yang pertama, jika saya kaya, maka saya akan membeli ini dan itu. Nah, syaratnya dia harus terpenuhi. Tapi kan itu tidak terpenuhi. Nah, seperti yang dilakukan itu jika statement itu, jika ini adalah fiksi, jika ini adalah dia katakan pada saat itu, maka bla 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 adalah fiksi. Itu jelas tidak bisa terkena delik karena syarat pertamanya tidak terpenuhi. Ada jenis kedua dan ketiganya, itu jarang juga yang orang-orang gunakan. Jadi memang kelihatannya begini teman-teman ya, ada betul-betul fungsi bahasa itu perlu disadari, bahwa penggunaan bahasa yang disadari pada tingkat dampak dari kosakata yang kita gunakan ya, itu akan membawa pengaruh baik positif maupun negatif ya. Sehingga kesadaran berbahasa itu perlu dibangun ya. Itulah yang tadi dikatakan bahwa semakin tertata ya struktur bahasa seseorang, maka semakin baik ya. Itu merupakan cerminan dari pikiran yang tertata dengan baik. Betul. Nah, jadi teman-teman, walaupun percakapan kita pendek, tetapi ya memberikan kesan bagi kita bahwa berkecimpung di dalam konteks dunia bahasa akan memberikan pengaruh yang positif bagi kita, secara khusus dalam rangka menata pikiran yang adalah menata argumen, begitu ya. Ini terakhir ya, kita tidak panjang-panjang. Kira-kira apa kendala yang dihadapi oleh mereka-mereka yang mau berpikir kritis, tetapi katakanlah orang selama ini ya punya bahasa hanya satu. Apakah dengan 2 bahasa atau lebih itu akan berdampak pada kekritisan kita? Apakah kalau hanya satu, maka ya
setengah kritis atau seperti apa? Nah, ini kan juga penting teman-teman kita tahu ini. Oke, kita kembali lagi ya. Mungkin kembali jauh ke definisi bahasa itu. Ya. Kalau di Oxford, dia mengatakan bahwa language itu system of communication. Ya. Jadi sistem atau cara yang kita gunakan untuk berkomunikasi atau menyampaikan ide, gagasan kita dan perasaan kita. Fungsinya sebagai alat komunikasi. Nah begini, kalau kita ingin menambah ide dan gagasan kita, kan sekarang ini kita melihat bahwa ada berapa banyak sih buku dalam bahasa Inggris itu ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan bisa jadi juga translatean dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia itu tidak sempurna. Atau ada makna yang tereduksi, atau ada makna yang dilebih-lebihkan. Tergantung daripada si translator itu. Biasanya dia cenderung mengarahkan buku-buku ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau interestnya ya. Apa itu yang dimaksud dengan perbedaan antara translator dengan traitor ya? Pengalihan bahasa dengan pengkhianat bahasa gitu. Itu ya? Ya. Bisa juga begitu. Bisa begitu ya. Ya itu lagi. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Nah, kita ini ingin menyerap sebanyak-banyaknya pengetahuan sebagai dasar kita untuk bercakap dalam kehidupan sehari-hari ini. Agar percakapan kita itu terisi dengan hal-hal yang bisa dikatakan daging semua ya biasa kata-kata. Ini daging semua percakapan betul. ini ya. Daging semua. Makanya pengetahuan kita tentang bahasa asing itu ya bagi saya sangat penting juga. Karena kenapa? Karena itu tadi kita lebih cepat mungkin bisa mengakses pengetahuan yang baru yang sedang viral di dunia internasional. Jangan sampai nanti kita kecipratan gagasan itu 20 tahun ke depan. Nah, orang-orang di sana sudah menggunakan itu, kita baru mempelajarinya. Di sana sudah out of date atau kadaluarsa, kita baru menerapkan. Kita tidak mau menjadi masyarakat yang seperti itu. Kita tidak mau tertinggal jauh dari peradaban ini. Nah, kita harus mengejar, kita harus mempelajari apa yang mereka pelajari juga tanpa meninggalkan ciri khas kita sebagai masyarakat Indonesia. Begitu. Budaya kita juga harus kita angkat. Kalau kita mau memperkenalkan budaya kita keluar ya kita harus menguasai bahasa mereka juga. Kita perkenalkan menggunakan bahasa mereka. Gitu daripada mereka yang invasi terus ke kita gitu. Nah, kita juga kan tidak mau jadi masyarakat terjajah. Nah, itu sebenarnya di situ sih poinnya, kita tidak mau menjadi masyarakat terjajah yang didominasi oleh masyarakat luar itu. Karena ketidaktahuan kita dengan apa yang mereka rencanakan ini untuk negara kita. Kalau kita cepat mengakses itu, wah kita bisa langsung, bagaimana caranya mempertahankan diri dari isu global ini. Kalau kita cepat mengetahui itu daripada kita terlambat ya, mending belajar bahasa global. Bahasa global ya. Karena kita ini global citizen ya. Gitu. Jadi warga dunia. Nah teman-teman, kalau saya refleksikan Bang Riki tadi bicara soal ini, pentingnya dua bahasa ini, mungkin kalau diibaratkan, kalau satu bahasa itu ya kita berlari dengan satu kaki ya. Tapi dengan dua bahasa kita bisa berlari dengan dua kaki dengan kecepatan yang tinggi, lebih tinggi dari dengan hanya satu kaki, dan tentu seperti yang dikatakan tadi lebih cepat dapat mengakses ya pengetahuan-pengetahuan atau informasi-informasi baru yang beredar di jagat global ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kita tiba teman-teman di bagian akhir dari kita. Bahasa merupakan instrumen atau alat untuk kita mendeliver ya our idea ya, pesan kita, ide kita, pikiran kita. Karena itu ada ungkapan mengatakan, sampaikanlah pikiran Anda, pikiran kita ya dengan pikiran
dan perasaan ya. Itu menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Nah, ini percakapan memang bukan daging semua, tapi ada lemaknya, ada balungnya ya, ada rusuk-rusuknya. Saya kira begitu. Nah, di akhir ini sekali lagi teman-teman sampaikan ke seluruh teman-teman yang ada di sekitar Sulawesi Selatan yang ingin meninggikan kemampuan berbahasa Inggrisnya, silakan ngecamp di sini di English Camp di Jalan Kelapa di Palopo, pusat kota Palopo. Gampang saja, nanti ada YouTube-nya ya. Ya. Nanti apa dong YouTube-nya? Regis Progress. Ricky Progress ya. Nah, saya kira demikian teman-teman percakapan kita bersama. Terima kasih Bang Ricky di Bukan Ahli Filsafat ya. Oke, minum.